Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sekiranya Anda bersama keluarga Anda dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Paul Zhang. Seorang debater Kristen yang seringkali menyerang keislaman dengan cara yang brutal, tidak pantas, dengan umpatan cacian dan makian yang tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Apakah begitu cara orang Kristen menginjili orang lain? Dengan memaki, mengumpat, menjelekan. Coba kita lihat bagaimana Kristus atau Yesus menginjili orang lain. Ketika Yesus mengabarkan kabar baik, ketika para rasul mengabarkan kabar baik, apakah dengan umpatan dan cacian dan makian? Tidak sama sekali. Itu bukan cara Kristus. Itu bukan cara orang Kristen menyebarkan atau menyatakan maksud Allah dengan menyampaikan atau bersaksi tentang kabar baik kepada orang lain. Itu bukan cara penginjilan yang baik dan benar. Itu adalah kesesatan. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara kita yang bernama Paul Zhang, yang adalah seorang Kristen yang mengambil doktor di Jerman, itu adalah hal yang memalukan kekristenan dan tidak selaras dengan ajaran Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu kita harus sepakat dan menolak cara-cara penyebaran kekristenan dengan mengumpat dan mencaci maki. Bercermin dari Yesus dan juga para rasulnya, kita ambil salah satu contoh yang paling nyata adalah Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memasuki kota Athena yang disebut kota dewa-dewi, karena di sana ada banyak sekali patung dewa-dewi di kota Athena. Apakah dia memaki, mengumpat mereka, mengatakan mereka penyembah berhala, mereka orang hina, orang yang tidak akan diselamatkan, yang tidak akan masuk surga? Tidak ada umpatan sama sekali. Tapi ketika berjalan-jalan di kota Athena itu, Rasul Paulus melihat sebuah tulisan di bawah patung dewa-dewi orang Athena. Di situ ditulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Kata itu diingat baik-baik oleh Rasul Paulus dan dimulai penginjilan dengan menggunakan kata itu. Bahwa kepada Allah yang tidak dikenal, yang tertulis di bawah patung dewa-dewi mereka, hai orang Athena, dengarlah. Kepada Allah yang tidak dikenal itu yang sedang saya beritakan, yaitu Yesus Tuhan yang mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan bagi dunia kepada saya dan Anda. Dan orang Athena menerima berita Injil itu dengan hati yang terbuka. Karena apa? Paulus tidak mengumpat mereka, tidak merendahkan mereka, tapi Paulus menggunakan apa yang ada dalam budaya mereka untuk menyatakan maksud Allah. Dengan demikian Paulus sementara menaruh orang Athena pada derajat yang sangat tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan mereka diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi dalam penginjilan, dan itu yang Yesus lakukan. Yesus nggak pernah menghina orang yang kedapatan bersinah. Kamu perempuan bersinah, kamu pergi, kamu kotor, kamu najis. Nggak. Yesus membelah dia. Yesus menyelamatkan dia, mengangkat derajatnya, menaruh dia sama dengan manusia lain. Orang-orang yang datang mau mengeksekusi perempuan yang berdosa itu, Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan yang kedapatan bersinah ini. Dan apa yang terjadi? Mulai dari besar, orang yang paling besar sampai akhirnya yang kecil, pergi dengan menaruh batu mereka, melemparkan batu mereka di sisi mereka dan pergi meninggalkan perempuan itu. Artinya apa? Bahwa mereka pun pernah berdosa. Karena itu, penginjilan dengan cara mengumpat, menghina orang, mencaci maki dengan kebencian, dengan pembunuhan, pemaksaan dan sebagainya, itu cara yang tidak benar. Karena itu Paul Zhang, Anda sesat. Anda bukan mencerminkan nilai-nilai Kristen, tapi Anda mempermalukan Kristen. Tapi pada waktu yang sama, bersamaan dengan itu, dan kita orang Kristen, kita juga tahu bahwa sering sekali kekristenan itu diserang oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka menyerang kekristenan seolah-olah mereka tahu banyak tentang Kristen, padahal mereka nol buntung atau telur buntung mereka. Nggak tahu tentang kekristenan, tapi sotoy, so tahu.
berbicara itu seolah-olah mereka Kristen. Salah satu ya seorang yang suka mengkritisi kekristenan dan menjadi pembenci kekristenan yaitu bernama Ustadz Yahya Waloni. Katanya sih mantan pendeta GKI di tanah Papua. Saya ini pendeta GKI di tanah Papua, nggak pernah dengar itu namanya pendeta Yahya Waloni. Dan sinode kita pun sudah membantah hal itu. Nggak ada itu namanya pendeta Yahya Waloni. Pernah sih mau mengajukan jadi pendeta di sana, katanya doktor, diminta ijazahnya, tidak ada. Ternyata bohong, dokter-dokteran Bapak Ibu. Katanya sih rektor, dosen di UKI Papua. Ketika dicek, diklarifikasi UKI Papua, tidak pernah jadi dosen, tidak pernah ada namanya dokter Yahya Waloni. Ternyata rektor-rektoran. Bapak Ibu, itulah dia si Yahya Waloni, pembenci kekristenan yang luar biasa. Tetapi apa? Orang Kristen itu anggap biasa saja. Orang seperti itu mungkin ya di kalangan dia laris manis ya, karena dengan membenci agama sebelumnya. Tetapi kita sih nggak peduli. Bagi kita itu gampang saja, udah kita ampuni dan doakan. Itu kan ajaran Kristus ya, gitu. Jadi Yahya Waloni dan Paul Sang ini, mereka ini satu pikiran sebenarnya, satu karakter sebenarnya. Tapi sayangnya mereka di rel yang berbeda. Bedanya lagi, Paul Sang itu pengikutnya, bahkan orang Kristen saja pasti akan menolak ajarannya. Tidak ada tuh pengajaran Kristen seperti itu dengan mengajarkan dengan mengumpat orang lain atau kelompok lain. Itu tidak benar. Tetapi Yahya Waloni laris manis. Banyak sekali yang mengikut dan memuja dia. Nah itulah Bapak Ibu. Tetapi hukum harus adil. Kalau si Paul Sang ditangkap, berarti yang lain juga yang pembenci agama lain di negara ini pun harus ditangkap. Kami sepakat sebagai seorang Kristen, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Paul Sang, dan polisi harus segera menangkap dia. Karena dia bukan secara kekristenan, dia tidak mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya. Tetapi pada waktu yang bersamaan, saya nitip ya Pak Polisi, tolong tangkap juga Yahya Waloni. Dia juga seorang pemecah belah di tengah-tengah bangsa ini. Ada cerita yang menarik sekali dari seorang kritikus, tetapi mempunyai wawasan yang luas. Dengan begitu mencintai negara ini tanpa memandang kelompok, tapi menyatakan hal yang benar dan adil tanpa memandang suku, agama, ras, tapi mengedepankan kebenaran. Namanya adalah Denny Siregar yang sering muncul dalam acaranya Timeline. Dia juga menguraikan tentang tindakan dilakukan oleh Paul Sang. Saya sepakat dengan dia. Kita ikuti videonya. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Sang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda. Saya juga nggak paham ya, kenapa persoalan kita di dalam negeri itu masih itu saja. Negara lain ada yang sedang mempersiapkan tur, bahkan rencana tinggal di planet Mars. Ada lagi negara yang sekarang sedang menciptakan pasukan drone udara sebagai alternatif perang masa depan. Dan bagaimana kabar Indonesia? Sampai sekarang masih berkutat di masalah penistaan agama. Yang terbaru ada yang bernama Joseph Paul Sang. Diperkirakan dia warga negara Hong Kong atau mungkin tinggal di Hong Kong dan berbicara di YouTube menghina agama Islam. Sang bilang kalau dia adalah nabi yang ke-26 sesudah Nabi Muhammad. Dan banyak lagi cercaan dia terhadap penganut agama Islam. Bahkan Sang menantang polisi untuk menangkap dirinya.
Mungkin Zhang pede karena dia tinggal di luar negeri. Polisi pun nggak bisa dilecehkan begitu saja. Mereka kemudian mengklaim sudah bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap Zhang. Dan keinginan polisi untuk menangkap Zhang ini didukung penuh oleh Nahdlatul Ulama. Itu baru kasus yang Kristen menghina Islam. Ada lagi yang Islam menghina Hindu. Namanya Desak Made Darmawati. Seorang ibu, seorang mu'alaf yang juga dosen di sebuah perguruan tinggi. Video Desak Made ini viral di mana-mana karena di sana dia bilang kalau Hindu itu Tuhannya banyak dan Bali sebagai pusat setan terbesar di dunia dan macam-macam lagi pernyataannya. Ceramah Desak Made ini menyinggung orang Bali dan umat Hindu. Desak Made ramai-ramai dilaporkan ke polisi dan dia akhirnya minta maaf dan kesaktian meterai Rp10.000 pun berjalan kembali. Desak Made membuat pernyataan dan diviralkan untuk meredam kemarahan. Meski sudah minta maaf, banyak pihak mendorong polisi untuk tetap menjerat Desak Made dengan hukuman. Oke, tadi ada Kristen yang menghina Islam, terus ada Islam yang menghina Hindu. Nah, yang sering kita dengar dan sampai sekarang aman-aman saja adalah Yahya Waloni yang sering menghina Kristen. Waloni ini nggak tanggung-tanggung kalau soal menghina agama Kristen. Videonya suka viral di mana-mana. Dan kalau ditanya kenapa dia sering kali menyerang umat Kristen, Yahya Waloni selalu beralasan kalau dia sayang sama Kristen, agamanya yang dulu, dan dia ingin memberikan pencerahan. Lucunya, yang dimaksud pencerahan untuk agama Kristen itu dia sampaikan di depan umat agama lain, bukan di hadapan umat Kristen sendiri. Kalau Joseph Paul Zhang diburu, Desak Made disuruh minta maaf dan akan diproses hukum. Lalu bagaimana nasib Yahya Waloni? Kenapa sih dia aman-aman saja sampai sekarang? Ini karena pasal penistaan agama itu masih masuk dalam delik aduan. Dalam artian harus ada yang mengadu dulu ke polisi, baru aduan itu akan diproses secara hukum. Kalau nggak ada yang ngadu, ya polisi nggak bisa proses. Nah, disinilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek, yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti nggak ada reaksi apa-apa. Inilah yang terjadi di banyak negara maju. Ketika hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang dianggap serius. Mereka itu lebih tertekan kalau belum dapat kerjaan, tidak diakui oleh sekitar, atau belum dapat pasangan. Masalah agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Gak usahlah diumbar-umbar di media sosial.
Dan karena itulah mereka akhirnya bisa berlomba-lomba di dalam teknologi, saling berkompetisi siapa yang duluan bisa ke Mars, saling sikut menyikut di arena balap yang prestisius, juga saling mencari kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Itulah kenapa mereka lebih maju dari kita di Indonesia dalam segala bidang kecuali bidang agama. Bidang yang sangat kita kuasai mulai dari neraka paling bawah sampai berapa jumlah bidadari di surga kita sangat tahu detailnya. Meski takut disuruh berangkat duluan ke sana. Entah butuh berapa generasi lagi biar kita akhirnya bisa dibilang sebagai negara maju dan lebih sibuk dengan penelitian. Kelak pada waktu itu, orang-orang seperti Joseph Paul Zuang, Desak Made, dan yang lain-lainnya akan kita ketawakan karena mereka itu sangat norak, nggak update dengan perkembangan zaman. Dan orang seperti Yahya Waloni akan ceramah di pinggir jalan, bicara tentang kiamat sudah dekat, tanpa ada orang yang mendengarkan karena mereka sibuk lalu lalang di sekitarnya. Dari dulu kiamat dekat mulu, tapi nggak pernah mempersiapkan apa yang kelak akan kita tinggalkan di dunia yang bisa berguna untuk orang banyak dan bisa menjadi pahala kelak buat kita di akhirat. Nggak seruput dulu ya, soalnya masih puasa. Mari kita bongkar semua. Saya Den Siregar, kita di acara Timeline.